Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda bersama komunitas memang penuh dengan canda tawa, penuh dengan interaksi sosial yang tinggi. Tetapi jangan dianggap bahwa bersepeda seorang diri adalah sebagai antisosial, pesepeda yang egois. Bersepeda seorang diri banyak manfaat yang bisa terungkap, dan kita hanya tahu manfaat tersebut bila sudah menjalaninya. Bersepeda seorang diri tidak selalu menghilangkan interaksi sosial antar pesepeda, karena interaksi sosial masih bisa terjadi ketika pesepeda berkumpul di titik tujuan. Berikut ini adalah hal-hal yang sangat saya sukai tentang bersepeda sendirian. Lebih menikmati pemandangan. Dalam perjalanan panjang, banyak pemandangan yang unik yang akan kita temui. Indahnya hamparan sawah, bentangan lembah di kaki gunung adalah salah satu pemandangan yang bisa membuat pikiran kita lebih damai. Bila kita bersepeda seorang diri, kita bebas menikmati pemandangan indah tersebut tanpa harus memikirkan apakah kita tercecer atau ditunggui oleh pesepeda lainnya. Seberapa lama kita duduk menikmati pemandangan tersebut tergantung pada diri kita. Ada rasa kebebasan dalam diri kita. Bebas mau kemana kita pergi. Hal yang paling nikmat dalam bersepeda adalah hadirnya sebuah kebebasan. Bersepeda seorang diri akan memberikan kita kebebasan mau kemana kita pergi. Kita tidak harus menghindari satu rute yang terdapat tanjakan tajam hanya karena teman kita tidak menyukai bersepeda di tanjakan. Kita pun tidak perlu merasa tertekan ketika titik tujuan masih jauh sementara badan sudah tidak mendukung lagi, karena kita bebas untuk balik kanan. Kita bisa pulang kapan saja ketika kita mau, tanpa harus merasa tidak enak dengan teman seperjalanan. Kapanpun kita mau. Salah satu hal terburuk ketika kita bersepeda bersama komunitas adalah menunggu semua orang berkumpul kembali. Selalu ada yang datang setengah jam lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan. Bahkan pernah dalam perjalanan jauh saya bersama komunitas, kita menunggu satu pesepeda lebih dari 1 jam, tetapi tetap tidak datang. Dan setelah ada kontak dengan pesepeda tersebut, ternyata beliau sudah mendahului kami dengan menumpang truk tanpa memberitahu kami. Ketika kita bersepeda seorang diri, kita bisa berganti pakaian, mengisi botol minuman, menyiapkan semuanya, dan kemudian berangkat sesuka hati kita. Dan lebih parah lagi, jika kita sudah sepakat bertemu pada titik tertentu, pada jam tertentu, dan ternyata persiapan kita terlalu mepet, kita buru-buru berangkat dan melupakan sarapan, hanya karena tidak enak orang lain menunggu kita dan membuat perjalanan menjadi terlambat. Tetapi ketika kita sampai di tujuan, ternyata tidak semua pesepeda berkumpul pada waktunya. Kita harus menunggu dengan perut yang belum terisi. Bersepeda sendirian, bagaimanapun, berarti kita dapat pergi kapanpun kita mau dan terus mengayuh sejak kita meninggalkan rumah. Bisa lebih konsisten. Bagi seorang pesepeda antusias, apalagi profesional, latihan adalah sebuah kewajiban. Latihan yang paling efektif adalah bila kita bisa secara konsisten menjalankan rencana pelatihan kita. Semua pelatihan yang baik berasal dari sebuah rencana. Dan jika kita melakukan rencana yang berbeda dengan teman bersepeda kita, maka bisa dipastikan kita tidak akan bisa menjalankan semua rencana pelatihan kita dengan konsisten. Jika kita ingin berkonsentrasi pada latihan interval, maka bersepeda sendiri jelas merupakan cara terbaik. Tundukkan kepala kita dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Healing yang sesungguhnya. Perjalanan dengan sepeda
yang benar-benar bisa membuat kondisi mental kita lebih damai adalah bila kita bersepeda tanpa beban, menikmati setiap kayuhan dalam kesunyian. Perjalanan jauh seorang diri kadang-kadang memberi kita kesempatan untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan. Mengayuh pedal dengan perlahan di tengah bentangan alam yang indah memberi kesempatan pada otak kita untuk sejenak rehat dari aktivitas yang menyibukkan. Spontanitas adalah menu utama. Hidup adalah sebuah petualangan, dan spontanitas adalah petualangan yang terbaik. Bersepeda seorang diri adalah sebuah petualangan yang seru. Tersesat ketika bersepeda seorang diri di rute yang belum pernah kita lalui tidak akan menghadirkan pertengkaran, juga tidak menjadikan kita seorang terdakwa. Tersesat bagi kita adalah sebuah petualangan, karena kita akan mencoba beberapa alternatif baru secara spontan. Rute baru yang tidak pernah kita rencanakan, melakukan sesuatu yang tak terduga, seringkali menghadirkan nuansa yang berbeda. Dalam perjalanan, kadang-kadang kita berbelok ke arah yang tidak kita rencanakan. Bisa jadi karena kita berubah pikiran. Yang tadinya hanya ingin bersepeda di seputaran kota, tiba-tiba besar dorongan untuk bersepeda jauh ke pinggir kota. Atau ketika di perjalanan, kita menemukan spot yang indah dan kita ingin berlama-lama menikmatinya. Atau bisa jadi kita tiba-tiba merasa lapar dan kebetulan melintasi warung dengan makanan kesukaan kita. Semua spontanitas tersebut akan terasa kagok bila kita bersepeda bersama teman-teman. Tetapi bila kita bersepeda sendirian, kita tidak membutuhkan satu konsensus atau merasa tidak enak. Melihat spot indah, tinggal turun dari sepeda dan nikmati. Melihat warung, tinggal belok dan duduk manis, menunggu kopi panas terhidang. Kita sepenuhnya memegang kendali dan dapat memutuskan untuk menyimpang dari rute yang kita rencanakan. Jika dorongan itu muncul, kita juga tidak terbatas pada kerangka waktu tertentu, dan oleh karena itu, kita bisa berangkat lebih pagi atau agak siang. Semuanya bagaimana kita saja. Kita bebas untuk mengayuh sepeda dengan kecepatan yang kita suka. Mau cepat silahkan, mau lambat tidak ada yang melarang. Demikian juga dengan durasi. Kita bebas bersepeda selama atau sesingkat yang kita suka. Kita memiliki kendali penuh atas seluruh bentuk dan ruang lingkup perjalanan kita. Perlu diingat bahwa walaupun kita bersepeda seorang diri, bukan berarti kita antisosial. Bukan berarti kita tidak suka berteman. Kita masih dapat berinteraksi dengan pesepeda lainnya. Ketika sampai di titik tujuan, kita mungkin sendirian, tetapi kita tidak kesepian. Tidak terbebani. Bagi sebagian pesepeda, perasaan terburuk yang mereka alami saat bersepeda adalah merasa diremehkan oleh orang lain. Bisa jadi kondisi badan kita kurang fit, atau kita lupa membawa bekal, sehingga cadangan energi kita terkuras cepat. Pada kondisi tersebut, mau tidak mau, laju sepeda kita pun akan menurun. Tidak cepat seperti biasa. Walaupun sudah berusaha seoptimal mungkin, tetapi tetap saja lambat. Bila rombongan kita tidak memahami kondisi ini, bisa saja kita mendapati tatapan yang sedikit meremehkan kita ketika sampai di puncak tanjakan di urutan paling buncit. Kondisi ini tentunya tidak akan kita temukan bila bersepeda seorang diri. Karena saat itu, sang juara dan juru kunci adalah diri kita sendiri. Jika kita kehabisan tenaga lebih awal dari yang diharapkan, kita bebas untuk mengayuh sepelan yang kita inginkan, bahkan balik kanan untuk pulang. Dan apakah kita memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi atau tidak, itu sepenuhnya terserah kita. Lebih bisa mengembangkan kepercayaan diri. Berbicara tentang menjadi lebih nyaman dengan diri sendiri, bersepeda sendiri adalah cara yang bagus untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan fokus pada perkembangan pribadi kita. Bersepeda jarak jauh tanpa dukungan adalah pencapaian yang patut kita syukuri. Jika pikiran kita mulai mengembara ke tempat yang tidak menyenangkan atau membosankan,
Ingatkan diri sendiri bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang memupuk kemandirian dan keterampilan memecahkan masalah. Kita akan segera menyadari bahwa ada banyak hal yang membuat kita merasa nyaman. Tidak perlu ketemu si dia. Bersepeda seorang diri berarti kita terbebas untuk bertemu dengan si dia. Pastilah kita tahu siapa dia. Kadang-kadang ada anggota komunitas yang begitu cerewet, yang selalu mengomentari kemampuan bersepeda kita atau sepeda kita. Orang yang begitu percaya diri bahwa cara bersepeda dialah yang paling benar, atau komponen sepeda kita harus seperti ini, seperti itu. Nikmatilah bersepeda kita di akhir pekan tanpa kebisingan tersebut. Tetapi selalu ingat untuk tetap aman. Bersepeda seorang diri memang bagus, tetapi harus diingat bahwa ketika mendapatkan kesulitan di perjalanan, kita kesulitan mendapatkan bantuan dengan segera. Maka agar perjalanan kita lebih aman, mengurangi risiko terjebak dalam kondisi darurat tanpa ada bantuan, hendaknya selalu informasikan posisi kita dan kondisi kita kepada orang yang kita percayai. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.